Hai, Halo, Hai, welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. aku Vivi. aku Vero. Come sit with us. Beanbag Talk. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin yang masih bersambung dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kan kita sempat ngobrolin tentang kehidupan kita masing-masing di usia 20-an. Ya. Berlanjut dari episode berikut sebelumnya kita kayak mau ngomongin tentang kayak yang sekarang lagi marak terjadi, yaitu spiritual practice seperti manifesting. Ya, Di zaman sekarang kan lagi banyak banget tuh manifesting. Gue manifesting ini nih, gini. Ya, Menurut Anda sekalian, manifesting. apa itu manifesting? menurut Anda Menurut ibu senior gimana? Bagaimana menurut kaum milenial dan Gen Z? Boleh milenial duluan. Oke. Manifesting. Aku tuh sebenarnya bukan orang yang terlalu into manifesting things ya. Karena buat aku manifesting, kalau aku lihat dari kacamata spiritual aku, itu tuh sebenarnya act of faith. Ya, betul. It's not really kayak something kita mau terus kita enggak sih. If you don't put faith in it, jadi itu cuman kayak goal atau dreams doang. Betul. Mau tinggal di mana, menikah dengan siapa, bekerjanya bagaimana, punya apa, punya ABC. Kalau itu cuman jadi goals atau cuman jadi tanpa faith di dalamnya, itu cuma goals biasa atau cita-cita biasa aja. Bener. Jadi kalau kita punya faith kan kayak sadar dan nggak sadar apapun yang kita lakukan akan go towards the goals kan. Iya, betul. Iya. Ya. Kalau aku sih kayak gitu sih ngeliatnya. Kalau Kiko? Nggak beda jauh sebetulnya. Karena aku lihatnya kayak manifesting itu sebenarnya dalam bahasa spiritual dan religiusnya mungkin bisa dibilang beriman lah ya. Cuman kayak karena apa yang kita lakukan saat manifesting itu ya sama aja kayak saat kita beriman gitu. Cuman bahasa diubah aja lebih general gitu lah. Universal. Lebih ya? universal, iya. Jadi aku lihat sih kayak ya beriman dan mencoba mengatakan iman tersebut gitu loh. Gitu sih. Ya karena sebenarnya manifesting. Jadi menurut kalian manifesting itu bagus apa enggak? In a way ya. Bagus-bagus aja sih. Ya jadi kita kayak terpacu gitu kan. Jadi kita Iya. percaya juga gitu. Menurut kalian manifesting itu perlu apa enggak? Kalau aku sih gini ya, kadang-kadang kalau menurut aku ya, aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu perlu apa enggak. Cuman itu kadang ada sesuatu yang kita, bahasa Kiko tadi, beriman kan, kita imani tanpa sadar. Nih, aku kasih contoh ya, misalnya ada temanku nih, dia pernah ke Denmark. Waktu itu dia lomba nyanyi. Oke. Dia dari kampusnya pergi ke ada paduan suara. Itu pertama kalinya dia pergi ke Eropa. Ya kan? Nah, sampai sana dia kayak, waduh enak banget ya. Tanpa dia sadarin, dia tuh pengen banget tinggal di sana. Lalu dia put a picture of her di kayak satu jembatan gitu. Oh, iya. Di sana dia taruh di sosial medianya, terus dia bilang, next time gue balik lagi, gue bakal sama keluarga gue. Oh wow. Nah, fast forward kayak 7 tahun setelah itu, dia kenalan sama orang Denmark, menikah dan pindah ke sana. Wow. Tanpa dia realize bahwa dia manifesting itu. Iya. Kayak dia mengimani itu. Iya. Jadi kayak semuanya bekerja Kayak untuk alam semesta mengikuti. aku tuh kurang setuju sama konsep universe. Iya, Alam sebenarnya. semesta. Aku nggak terlalu setuju sama konsep Itu itu. sebenarnya cuman- kan kayak alam semesta mengiyakan. Itu sebenarnya kayak bukan kita Mother Nature, tapi kalau kita ngomong, bukankah kita di hati kita tuh Tuhan sebenarnya? Iya, Cuman sebenarnya, mungkin iya. kata-kata universal yang lagi nge-hype sekarang Iya, ya. benar-benar. Alam semesta dapat. Oke, sorry. Iya. Terus Jadi ya itu dia balik lagi dan dia baru sadar, oh kayaknya gue pernah nih ngepost soal ini. Deja vu ya. Iya, dan setelah dirunut-runut,
ternyata memang waktu pertama kali dia ke sana tuh dia pengen banget tapi dia nggak berani ngomong ke orang. So dia put the words into the caption di sosial medianya itu. Jadi kan orang bilang manifestasi itu kan harus ada afirmasi, harus ada visual supaya apa, kayak law of attraction ya kan ada kan. Nah kalau aku sih ngomongnya kayak, kalau dari sisi spiritual aku ya, yang Kristen ini, bahwa kalau misalnya I put a faith in it, ya kan, I need to speak words in it. Jadi kayak, karena words itu kan kayak buat aku, kata-kata itu kan dia hidup ya. Jadi dia nanti menghidupi apapun yang aku Perkatakan. impikan itu. Nah, aku penasaran sih ngeliatnya gimana. Karena udah ada pipeline yang Kan gini. Apa nih? Coba Kiko. Jadi kayak menurut Kan apa tante, tadi perlu apa enggak ya? Perlu apa enggak? Perlu apa enggaknya itu nggak tahu deh perlu apa enggak. iya tergantung masing-masing orang sih kalau aku Tergantung. lihatnya. Ya, betul. Either dia melihat itu sebuah needs atau wants, itu kan bisa berbeda. Tapi kadang kayak, gue pengen suka tiba-tiba kebalik jadi keperluan gitu. Orang-orang sekarang itu kan kayak, gue pengen beli es krim contohnya, terus dia kayak mulai sugesti, aduh panas banget gue perlu es krim, contohnya gitu. Jadi kayak suka kebalik-balik, either it's a need or it's a want. Wants ya. Jadi Kadang-kadang aku suka lihat juga tuh kayak di TikTok. Iya. Kayak lewat-lewat, aku pengen manifest punya iPhone something di. Iya. Terus kemudian kayak fast forward 3 bulan kemudian dia ngepost, kemarin tuh aku simpan ini loh di draft yang bilang aku pengen iPhone dan sekarang aku punya. Oke. Kalau aku kayak gini, lah kalau pengen punya iPhone ya udah tahu kan harganya berapa, ya simpan duit aja. Iya, usaha dong Usaha gitu ya. aja kan. Ya. Jadi kadang-kadang orang menggunakan kata manifest okay. itu untuk kayak memenuhi keinginan dia. Iya, dalam Iya kan? taraf yang tidak sepenuhnya tepat gitu ya. Ya, jadi ya tergantung gitu. Iya. Kalau tante lihatnya gimana? Enggak, tapi kalian percaya nggak itu manifesting? Iya. Percaya sih. Iya, secara iman. Percaya aku sih ngeliatnya sih. itu secara iman ya. Ya, I believe that manifesting works gitu. Pernah terjadi nggak di diri kalian? Pernah terjadi nggak? Maksudnya sesuatu yang kalian ucapkan, oh iya, jadi gitu. Aku pernah kejadian Sekali, 2 kali, 3 kali? beberapa kali, Oh, berkali-kali oke. lah. Berkali-kali. Interesting. Oke. Berkali-kali lah. Apa tuh? Contohnya? Kayaknya nggak di-share juga. Gak tahu. Nggak tahu lagi. Ya karena ada satu manifesting yang related dengan pertanyaan yang ini Usibi tanyakan kira-kira beberapa tahun lalu. Terus aku kayak jawabnya, it will happen soon. But I don't know what sebenarnya apa yang akan terjadi, kayak nggak soal yakin. pasangan hidup deh, nggak jauh-jauh. Tapi kayak nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke. Gitu. Jadi kayak waktu itu Sivi bilang, ini gimana? It will happen soon. Nah setelah itu aku kayak nggak mikirnya cuman ini doang, tapi kayak memang dalam diri tuh kayak mengimani sesuatu yang big is about to happen, tapi aku nggak tahu apa. Iya. Kayak gitu aja. Kiko interesting nih. Aku apa ya? Mungkin nggak tahu sih ini manifesting atau enggak jatuhnya, cuman lebih kayak kepengen terus kayak kayaknya bisa nih kejadian soon gitu. Contohnya misalnya aku dulu dari kecil kan emang aku suka banget depan kamera ya. Terus pengen banget bisa ngomong depan kamera atau gimana, perform depan kamera gitu. Terus tiba-tiba diajak sama kakak, ayo kita bikin podcast. Terus nggak lama kemudian, ya beberapa tahun kemudian gitu kan kayak, Kiko mau syuting nggak? Gini nih. Yang Iya, baru iya, belum lama barusan ini, kemarin. iya. Terus kayak, Iklan looks kan? iya. Iya. Aminin. Iya. Manifesting. Iya pokoknya kayak something that came up to my thoughts, terus kayak kayaknya doable deh. Terus kayak I think I want to go with this way. Go with it in this way gitu. Terus kayak
Nah itu kejadian gitu. Jadi Yeah. I don't know if it's a manifestation or is it a faith. Bisa jadi, bisa. Karena kayak In my case itu tuh aku beberapa kali kayak that wasn't my goal actually, tapi kayak I felt it kayak dalam pikiran, dalam perasaan, dalam semua akhirnya perkataan semuanya tuh kayak connected gitu akan something. Nah akhirnya pas waktu itu kejadian, oh iya ya ternyata kalau dirunut, oh iya ya. Kemarin tuh aku sempat mikir loh, tapi aku nggak nyadar bahwa itu adalah sesuatu yang aku pengenin gitu. Oke. Iya, Interesting ya. it's like Apalagi yang mau ditanyain ya. ke tante dulu. Iya sih gimana? Apa ya Soal tadi? manifesting. Soal Ya, manifesting. sebenarnya sih manifesting itu memang ya benar. Aku setuju dengan kalian. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, kita manifesting itu kan kayak beriman. Tapi sebenarnya kalau dalam Alkitab sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang tertulis bahwa kata-kata kita ini ketika kita sudah menjadi orang yang lahir baru itu berkuasa. Oh. So jangan bicara sesuatu yang hanya menguap aja. Really think deeply kalau itu sesuatu yang serius ya. Ya. Iya. Sebelum dikatakan. Karena kita tahu ada dua di dunia ini kan, hanya roh iblis dan roh Tuhan, ya kan? Either kata-kata lu ditangkap sama siapa nih? Ya. Jika itu kata-kata negatif bisa saja. Ya. Tricky Si yang ya. punya dunia ini langsung ambil dan melakukannya. Betul. Mungkin bukan sekarang tapi beberapa tahun kemudian. Tapi itu satu hal. Tapi kalau kata-kata positif, kalau kita keluarin kata positif itu pasti apa ya? Gini loh, kata-kata kita itu kan yang meregulat kita punya tubuh ini dengan kata lain. Misalnya aja ya hal-hal yang kecil kayak kesehatan aja. When you said ketika kita feeling sick, coba katakan dari mulut kita, aku sehat, aku kuat kok. Nanti tubuh itu akan dengar. So manifesting positive itu hal-hal positif menurut aku sih, satu aku percaya, yang kedua aku rasa itu sangat baik, dan menurut aku ya apa yang kita katakan itu sebenarnya akan didengar. Again, alam semesta dibilangnya, kalau kita kan percaya Tuhan. Jadi manifesting menurut saya sih sesuatu yang very good, dan apalagi itu memanifesting hal-hal yang baik ya. Iya. Karena kan apa, ada kan itu buku-buku yang bilang when you put thoughts on it, when you speak it, kayak itu lu draw that Law of attraction. ya. Contoh aja, aku nih sebenarnya ketika menikah dan punya anak itu tuh dalam mulutku gini, aku pengen punya anak laki-laki aja deh. Kan kita punya anak kan kita nggak tahu ya, kita nggak planning nama laki anak perempuan gitu. Tapi ya memang jadinya anakku dua-duanya laki-laki. Itu hal-hal yang kecil-kecil ya, bukan hal kecilnya. Either that's manifesting atau itu yang aku percaya bahwa kata-kata yang kita keluarkan ini dia nggak hanya menguap gitu aja, tapi ya ada ininya ya. Yeah. And it's So be scary kalau misalnya kayak kita keluarin kata-kata yang negatif, Yeah. and our thought like really think about that words, terus kayak kita pun ngerasain emosinya connected sama pikiran kita yang negatif itu. Ya karena apapun yang kita pikirkan itu pasti akan mempengaruhi seluruh tubuh ini. Ya kan, kalau kita mikirnya aduh aku nggak bisa deh ini, kayak terlalu susah, itu bakal beneran jadi susah. Ya kan, aduh ini kayak terlalu rumit deh. Even if it is rumit, don't say it in your mouth, di hati aja gitu. So that's why kayak mamamu kan sering tuh di WA ngasih, hari ini kita mau afirmasi manifesting. Gue baca gede-gede, hari ini aku bersama keluargaku, uang akan datang kepadaku, karena beneran loh. Maksudnya
I also do Iya, afirmasi itu, juga aku. iya, afirmasi, manifesting kan sebenarnya seperti mengafirmasi juga. Afirmasi kan part Mirip of sih, manifesting part kan. of ya, part of manifesting. Jadi itu, dan kita, menurut aku ya, kalau kita udah di dalam Tuhan, kita udah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti yang kita manifesting adalah sesuatu yang baik, ya kan, bukan sesuatu yang itu tadi keinginan. Aduh, aku lihat Kiko punya MacBook, aku pengen aku manifesting. Banyak sih yang kayak gitu. Iya kan, keinginan-keinginan Iya. yang. Nah, tapi kalau kita udah tahu sebenarnya kan kalau bicara ya kalau kita sebenarnya manifesting tuh kayak doa juga sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Bedanya satu tertutup matanya, satu kadang-kadang banyakan kebuka. Kalau doa kan kita tutup mata, tapi kita berkata-kata juga. Kalau manifesting yang sekarang lagi happening kan sambil ngomong. Iya. Jadi intinya yaitu apa yang kita katakan, berhati-hatilah. Itu powerful you will banget get sih soalnya. you will get what you say. Makanya tuh ya, apalagi ketika lagi marah sama orang, lagi sebel sama situasi, lagi sebel sama pasangan, lagi sebel sama temen, kayaknya tapi coba hati-hati, berhati-hati. Karena gini loh, bahkan ada orang yang sampai ini jadi ngomongnya kata-kata ya, but anyhow it bernyambung kayak ada orang yang udah sampai tua, yang umurnya bisa sampai 70-80-an itu, mereka nggak hati-hati dengan perkataannya. Itu kelihatan banget di hidup mereka. Iya. So kalau dari umur Kiko nih, kalau kamu manifesting hal-hal yang baik, mengafirmasikan itu dalam hidupmu, ya pasti itu akan meregulate in a way, meregulate your life. Iya kan? The more I think about it, the more it is. Iya kan? Coba mulai dari sekarang kamu bilang, aku pasti berhasil. Ada sesuatu, misalnya kamu mau ngomongin sesuatu, aku pasti berhasil melewati ini semua. Aku bisa, aku cantik, aku sehat, it will happen. Tapi coba kamu bilang Start the manifesting dari afirmasi berarti. iya kan? Iya, afirmasi, manifesting. Apa namanya? Related ya afirmasi dan manifesting ini kan, karena Iya, karena itu salah satu caranya kan. iya. Untuk manifesting ini kan kayak goal yang kita visualkan dan kita affirm kan. Nah, aku ada cerita nih kayak beberapa waktu yang lalu aku sempat sama teman-teman cewekku, kita girls trip lah. Oh, nice. Terus kayak one of them itu dia share bahwa dulu tuh dia kayak kesel banget rambutnya tuh terlalu tebal. Oh, Kayak karena jadinya susah diatur, ngembang dan segala macam kan, rambutnya tuh tebal banget. Terus dia kayak tanpa sadar ngedumel dan kayak pengen rambutnya tuh rambutnya tuh kayak tipis. And then kayak fast forward sekian belas tahun kemudian dia kena cancer kan. Jadi kayak rambutnya rontok-rontok dan segala macam. Dia terus kayak, gua nggak mau lagi punya pikiran-pikiran yang kayak gitu. Jadi kayak iya sih rambutnya jadi tipis emang. Iya. Tapi enggak gitu Juga gitu juga. Jadi sehelai rambut yang tumbuh sekarang di kepalanya tuh dia kayak bener-bener bersyukur banget. Iya. dan dia gue kayak "Oke sih." Karena kadang-kadang kan kayak ya itu hal-hal kecil yang bikin bete tuh aku apalagi sih kayak hal kecil aja bikin bete tuh aku bete banget gitu kan. Dan jadinya kayak pikiran, perkataan kadang-kadang tuh nggak sejalan dengan visi gitu karena dipengaruhi situasi tertentu. Nah, kalau manifesting kan kayak kita harus visualize something kan. Visualize our goal, apa segala macam. Dan kalau suasana pikiran dan hati kita nggak sejalan, itu kan bakal ngeganggu goals kita yang mau kita manifest itu kan. Iya. Aku kan pernah cerita kalau aku ikut training apa itu? Iya. Itu kan. Jadi tadi yang temen Vera yang bilang dia posting terus tinggal di Denmark. Itu tuh menurut aku sekarang aku udah dengar banyak banget, itu bener loh. Jadi if you visualize your thoughts,
manifesting it will happen. Kayak coach kita tuh, dia tuh dari orang yang dia bilang melarat tuh nggak tahu di bawahnya melarat ada nggak gitu loh. Sampai sekarang tuh dia kaya raya. Dan salah satu hal yang dia lakukan itu dia bilang, saya taruh gambar-gambar apa kepengen saya, walaupun saya tahu nih saya tuh mau dibilang punya rumah, mana mungkin tinggal di emperan kok punya rumah gitu kan, mana mungkin baru ngontrak di tempat kecil tuh punya rumah gitu. Tapi dia bilang saya naruh aja, dan sekarang ya dia berhasil, dia kaya raya, udah pasti punya rumah banyak dan segala macam. Jadi ya manifesting by visualizing what we want itu benar terjadi. Dan saya tuh pengen tapi belum sempet nih, kayaknya harus disempetin. Iya, harus make tuh. time sih. Iya, karena kayak ada temen juga dia bilang, dia cerita bahwa dulu pernah ikut lomba terus dia gagal, dan kayak diomongin gitu, kok bisa gagal kok gitu. Terus akhirnya dia pulang, dia cari foto orang yang jago, apa itu lombanya, apa pidato, apa baca puisi, apa gitu deh. Terus dia pasang tuh di kamarnya. Dan setelah dewasa dia ternyata jadi influencer yang benar-benar di depan kamera dan jago banget. Jadi kayak wow, walaupun it takes time ya. It happen. Interesting. Itu banyak banget caranya ya berarti ya, nggak cuman kayak verbally tapi visually juga. Visual, ya. Selain itu kira-kira ada cara lain nggak selain dua metode itu? Manifesting itu kan sebenarnya kan awalnya dari kita setting goals dulu kan. Setting goals dalam hal apa, dalam pekerjaan kita pengen punya pekerjaan yang seperti ini, atau kayak ada sosok tertentu yang kita kagumi banget, maksudnya pekerjaannya ya, dan kita pengen berhasil kayak dia. Jadi ada goals dulu, goals itu kemudian kita itu tadi put visual, ini siapa, kayak bagaimana, Dispesifikin gitu ya? iya, jadi lebih spesifik. Terus kita ngelakuin afirmasi tadi. Jadi kita nggak cuman set goal tapi kita visualize itu dan kita menghidupinya dengan kata-kata afirmasi tadi. Terus kayak take action kali ya. Iya. Ya. Jadi kan ada orang pengen nih, aku pengen banget kuliah di luar negeri tapi gimana ya. Akhirnya kan dia ikut nih tes LPDP, gagal. Aku ada teman berkali-kali gagal, 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, berkali-kali gagal, bertahun-tahun dia gagal dapat beasiswa LPDP. Tapi goalsnya dia harus kuliah di luar. Dan sekarang dia kuliah di US. Padahal sebelumnya berapa, kalau kita kayak flashback lagi, kayak bakal, kalau misalnya dia dari manusia, ukuran manusia, kayak bakal susah deh. Soalnya kayak 2016, 2017 dia masih jadi guide turis di Banda. Kemudian tiba-tiba sekarang dia udah di US aja. Wow, ya. Itulah kalau kita benar sih, maksudnya we need to work into it. Ketika kita manifesting pasti akan Seluruh jiwa raga pasti akan berupaya iya, untuk mendapatkannya kan. Jadi apalagi apapun yang itu, kita kerjakan, betul, upayakan pasti. Apalagi itu bukan hal-hal yang remeh-temeh ya. Betul. Misalnya punya iPhone atau Iya. punya I don't know, something branded atau apalah. Itu pasti akan ada jalan, dan manifesting itu sebenarnya ya termasuk hal-hal yang menurut aku sih penting kali ya in a way dilakukan. Apalagi bicara soal goal, bicara soal masa depan ya. Nah, itu kayak umur Kiko, umur anakku Timothy itu aku akan ngajarin dia, kamu pengennya jadi apa ya kan? Nah itu tante, Pengennya kamu jadi apa nanti? buat Manifesting it. anak-anak seumuran aku, itu sering kali kita dapati rumit untuk set goals. Dan untuk set masa depan kita maunya seperti apa tuh susah banget. Karena udah terlalu banyak contoh orang berhasil. Oh, Gitu. bukannya itu lebih baik? Wait, aku belum ngerti. Kalau di aku, posisi aku ya, mungkin
aku sulitnya tuh karena lihat banyak banget orang berhasil di banyak bidang tertentu. Jadi aku susah. Udah pesimis duluan. Iya, either pesimis, either aku bingung mau milih yang mana. Oh. Karena udah terlalu banyak pintunya. Kalau dulu kan mungkin kayak Satu lebih aja. Iya, lebih limited ya. Kalau sekarang tuh dari semuanya bisa jadi lahan kesuksesan gitu kan. Jadi agak susah untuk aku memetakan di mana aku mau berada nanti di masa depan. Gitu. Dan it takes a lot of time, Iya. even years untuk know where you wanna be in the future gitu. Makanya bagusnya kalau kayak gitu tuh punya mentor. Iya, Dan kalau bisa pun mentornya lebih baik orang tua, betul. ya kan? Karena even waktu aku umur Kiko juga, aku tuh nggak tahu. Iya, yang betul, makanya betul. Yang kemarin Yang kita kayak- waktu kita bicara itu aku bilang itu sesuatu yang aku sesali gitu loh. Kenapa aku nggak punya such goal yang bener-bener bisa aku jadikan tujuan yang Iya, ini loh. Iya. Karena I don't know ya, orang-orang yang berhasil itu pasti mereka juga begitu kali kan. Dia tahu dia pengen apa, sehingga dia rela kayak Mark Zuckerberg, siapa lagi itu orang-orang yang akhirnya mereka drop out dari sekolah untuk ngejar itu. Iya, benar. Jadi kalau aku sih I wish I had mentor atau someone yang Guide telling you, me, ya. iya. Kayak even my parents juga they didn't have time untuk melakukan itu. Dan itu yang aku rasa, oh aku harus rubah. I need to help my child and my kids untuk itu dapat goal itu. I will mentor them. Karena kalau nggak gitu ya itu tadi, kok mungkin akan merasa kayak tuh yang mana lagi ya, aku bingung ya, semuanya bisa, mana lagi. Sebenarnya dari mana lagi dan semua bisa itu kamu Itu pasti yang punya, harusnya jadi salah satu. pasti ada satu di mana situlah kamu akan ditempatkan. Aku pernah dengar cerita ini, nggak tahu di mana, lupa apa dari YouTube atau cerita orang apa siapa, aku nggak ngerti deh, lupa. Jadi ada orang yang dari kecil tuh anaknya tuh dia nggak terlalu pinter math. Dia maksudnya secara akademisnya dia nggak terlalu inilah, tapi dia tuh suka sport banget dan dia suka karate. Jadi orang tuanya tuh memfokuskan dia di apa yang dia suka dan dia strong di situ. Jadi dia biar lebih kayak menguasai itu. Jadi ya udah nggak usah terlalu pinter matematika, nanti sambil jalan belajar aja. Nanti toh yang penting tahu matematika dasar udah cukup. Tambah kurang kali lagi ya. Sementara dibandingin sama ada anak kecil yang lain yang orang tuanya mengharapkan dia excellent di semua. Di semua hal. Jadi pas lagi ketemu dunia sesungguhnya, jadi anak yang fokus ini dia udah tahu dia arahnya kemana. Karena dia udah tahu gue strong di sini, gue akan fokus di sini aja, udah sini inilah yang akan gue lakuin. Sedangkan anak yang ini tuh dia bingung karena dia excellent di A, B, C, tapi nggak ada Nggak ada yang sesuatu, dimaster. iya nggak ada yang dimasterin, sama nggak ada sesuatu yang bener-bener dia suka banget dan mau bener-bener jalanin gitu. Karena semuanya dia bisa. Iya. Nah, gitu sih. Cuman aku lihat sekarang tuh either dua ya, antara dua. Either dia bingung atau dia udah tahu banget. Apalagi anak-anak angkatan aku gitu kan, kayak either dia kayak ngeram doang, gue ngapain ya ntar ya, atau enggak dia udah gerak nih, misalnya di sosial media dia misalnya jadi business something gitu, dia langsung gerak, gue gini nih, terus dia kayak langsung bahkan jadi kayak mentor untuk sesama temennya tentang bisnis, tentang Kayak startup financials gitu. Dia langsung kayak aktif dalam sosial media untuk membagikan ilmu yang didapatkan. Dan itu kayak aku ngeliat kayak, oh keren ya, mereka seumur gini udah punya ilmu yang sedalam itu dan berani untuk berbagi di lingkungan publik gitu, yang gak cuman kita doang nih yang lihat, tapi semua orang bisa lihat dan bisa akses gitu. Iya. Antara dua itu pokoknya. Antara yang kayak buset gue ngapain ya nanti gitu. Itu yang susah sih maksudnya kayak. Tapi normal sih itu di usia-usia kalian yang sedang menuju kedewasaan yang benar-benar, ya itu pasti. Dan ya itu baiknya kalau punya mentor ya. Dan satu lagi kalau kita anak Tuhan ya, kalau kita Kristen benar-benar apa ya dibilangnya, berkenalanlah dan
dan mendekatlah dengan Bible. Karena kita punya apa namanya manual guide buat orang Kristen, yaitu the Bible. Banyak orang yang sampai akhirnya dia meninggal, dia nggak pernah touch the Bible, which is sebenarnya kan sayang banget. There's so many things that you can get out of the trouble. Itu you know it from the Bible. Jadi ya, read your Bible. Yeah. People. Ya karena memang kalau orang yang belum, maksudnya gini ya, yang tidak terbiasa itu akan jadi kayak, aduh, ini hanya, kayak sulit gitu loh. Tapi once you get to know it, oh my, there's so many things. Banyak banget hal-hal yang sekarang di umur 52 tahun, I wish I understand this Bible when I was young. Ya, karena banyak hal yang akan sangat membantu hidupku. Kalau aku mau melakukan itu dulu ya, maksudnya I'm glad I do it now. Tapi seandainya itu aku lakukan dari dulu, wow, aku nggak bisa bayangin. There's so many things that I can achieve. Bukan saja itu, mungkin kayak impact, dampak ke orang-orang juga akan sangat lebih banyak. Itu sih another thing about manifesting. Iya, karena itu sangat dekat dengan being faithful ya. Iya. Tapi what if, how do we, no not what if, tapi how do we react to this thing if kita ngerasa kayak kita stuck. Ketika kita udah mulai manifesting nih, kita udah mulai beriman kayak, gue mau gini, kita udah mulai visualizing all the things we want to like set goals dan segala macam. Tapi kita nggak nyampe nih. Selain sabar, kira-kira sabar dan berdoa. Iya, itu kayak apa sih yang biasanya bisa keep our fire pumped up? Kalau tadi manifesting menurut aku itu kan sebenarnya act of faith kan. Jadi balik lagi, kalau berdasarkan my faith, once I put that goal in my mind and my heart and kayak pray about it, aku nggak boleh ragu sih. Even kalau misalnya sestak apapun, itu kalau ada ragu dikit aja pasti deh. Iya. Itu sih yang paling susah sebenarnya. Jadi once aku ragu, pasti mungkin goalsnya yang mungkin udah bakal deket nih bisa jadi panjang lagi. Iya. Atau apa nggak tahu ya. Bener. Kalau dari ukuran kita mungkin aduh ini. Cuman itu make sense banget sih. Karena kita secara manusiawi sangat kita nggak bisa tahu masa depan kita kayak gimana gitu kan. Betul. Kita sama sekali nggak tahu. Dan ketika kita sudah mulai ngerasa fatigue, burnt out dengan semua manifestation yang kita put, dan kita mulai merasa kayak, ini bullshit lah. Itu makin jauh. Karena kalau secara omongan dengan iman aja di agama kita juga kayak, jangan ragu dengan apa yang kamu imani, dan jangan ragukan Tuhanmu dan power yang Dia punya. Karena ketika kita mulai ragu dengan diri kita sendiri, sama aja kita meragukan His power yang Tuhan punya gitu. Jadi kayak itu susah banget sih. Perlu waktu. It's interesting karena beberapa hari yang lalu aku my daily devotional itu berbicara soal doa. Jadi dia bilang gini, that's the thing, nggak hafal ayat. Tapi ada di ayat itu yang aku baca, dibilangnya begini, jika kamu berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan, jadi sesuai dengan doa yang kehendak Tuhan, yakinlah bahwa doamu itu sudah dikabulkan. Jadi ketika kamu tahu doamu sudah dikabulkan, apa yang harus kamu lakukan? Just believe. Berterima kasih. Done. Bahwa it's done. Kapan itu akan terjadi? Nanti faithful aja bahwa ngomong aja itu akan terjadi. That's actual man. Itu manifestasi itu. Aku baru ingat banget tentang ini. Ini aku pernah
dapetin pas di gereja juga tentang topik yang ini juga mungkin ayatnya itu juga ya Mungkin Tante ya. sama. Jadi aku dapetin itu kayak pas SD atau SMP gitu. Tapi aku di gereja pas diumum sama mami sama papa. Oke. Terus kayak contoh aja, dia pakai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang emang sangat tidak mungkin kita lakukan. Contohnya kita ditilang terus kayak orangnya bilang kayak maaf ya pak gini, terus kita yang ditilang tuh kayak cuman biasanya respon kita ngapain sih, maaf ya pak gini, tapi dia coba untuk memutarbalikkan respon normal kita dengan makasih pak gitu. Dan secara nggak langsung orang itu kan pasti bingung kan, udah lu lewat aja. Oh, gak jadi ditilang. Iya. Dan kalau kita pakai itu ke atas, ke pihak Tuhan gitu loh misalnya. Iya, meskipun itu kita belum dapat apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Kita juga bisa simply just say thank you for it before it happens. Karena the more he knows that we are faithful of that thing, the more it will happen to us in our life. Jadi kayak itu manifesting yang sangat real. Ya. Manifesting yang sangat apa ya? In a way very spiritual, very religious, tapi very real dan make sense banget gitu. Jadi kayak, itu seru banget sih pas aku dapet khotbah itu. Jadi akhirnya ya, nah itu lagi satu lagi ketika kita dalam keadaan, maksudnya kalau kita bilang dalam pergumulan ya, keadaan yang susah kayak kita tuh orang Kristen tuh kita punya itu Bible. We can just open it and ask the Holy Spirit to guide which chapter, which verse itu akan ditunjuk. Maksudnya Holy Spirit, we know he lives in us kan. Jadi talk to him and ask him. Dan menurut aku itu it's so true karena ketika kita tahu bahwa doa kita dikabulkan, yang kita lakukan adalah yang berterima kasih. Cuman rumitnya menjadi manusia adalah ketika kita dalam kesulitan kita susah untuk melihat sisi baik ya. Dan ketika kita sudah bahagia kita lupa berterima kasih. Ya, banyak itu, banyak. Saya pun demikian. Aku pun demikian. Saya pun demikian. Aku jadi kayak apa namanya? Aku tuh kan mungkin Usivi tahu lah ya. Aku tuh orang yang bikin plan. Iya. Jadi dulu waktu SMA aku punya binder yang isinya plan SMA. Sebulan nanti 6 bulan, jadi aku pakai ininya 6 bulan 1 tahun. Timeline-nya gitu ya. Iya. Jadi aku bikin plan itu kan. Tapi most of the time hidup ini lucu ya. Hidup ini lucu. Jadi suka kadang-kadang kita ke distract sama apa. Kita plannya nggak jalan sesuai rencana kita lah. Atau apa sesuatu terjadi yang bikin kita kayak aduh mau reach the goal itu udah kayaknya susah. Udah capek sendiri ya. Itu udah capek, udah bete, udah gue bikin plan segini gini tiba-tiba kejadiannya kayak gini. Terus kayak bete banget. Terus kayak mesti bikin plan baru gitu kan. Nah, aku tuh sekarang di kondisi yang aku nggak terlalu ngeplan. You let go. Iya, lebih kayak let go tapi nggak lose control juga. Karena kalau ngeplan itu kan lebih banyak aku kayak take control untuk setiap action yang aku mau bikin kan. Nah jadinya aku kayak mikir gila juga sih ngeplan gagal kan kesel kan. Jadi coba deh kayak I let it go, let God take control. I wanna see what happen. Jadi kayak tadi Usivi bilang kita harus baca Bible, kita harus berdoa itu kan ini kan. Kadang-kadang ya, aku udah baca nih, udah dapet nih ayat nih, hari ini dikasih ayat ini nih. Oh iya ya, ayatnya related ya. Tapi bete-nya itu bikin kayak, gimana ya, aku mesti kontrol something, aku harus bikin. Itu tuh yang kadang menghalangi apapun yang kita sudah manifest untuk jadi kenyataan. Segera terjadi, ya. Makanya Tuhan tuh bilang ketika kita planning, sebenarnya kan yang dibilang di ayat Alkitab tuh bilang, jangan kamu bilang saya mau ke sana, saya mau ke sini, bilanglah
jika Tuhan berkehendak maka saya akan ke sana. Iya lagi. Ya kan, Susah ya. itu ya karena hidup kita ini ya memang kita hidup di dunia, tapi hidup It's di not dunia our life. iya It's ini not our- Tuhan itu kalau Yeah. kita bicara iman Kristen, kita tuh sudah dibeli oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia sudah beli kita, jadi hidup kita ini miliknya. Iya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, tanyalah sama pemilik hidupmu. Iya. ya Oke, kan? Bugam. jangan kamu mau boleh planning, tapi in case kamu punya planning gagal, kamu akan tidak, Iya. ya kan, kamu akan bad mood, kamu akan putus asa, aduh hidup nggak ada artinya, Tuhan. Siapa nggak ada artinya, aku mati di kayu salib loh buat kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi ya itulah kalau kita bicara secara iman Kristen seperti itu. Planning sih boleh, itu bagus lah. Aku sendiri nggak pernah tuh melakukan Iya, itu, sama. ya kan? Kayak mengalir aja, padahal sebenarnya bagus tuh kalau planning. Iya, tapi ada Cuman nggak bagusnya karena juga. jadinya Iya. jadi kayak control freak gitu Iya. ya. Kalau nggak kejadian, Iya. Jadi kalau sesuatu nggak terjadi freak out. sesuai dengan kayak yang kita Ekspektasi, rencanakan, iya. ya itu tuh Jengkel kesel. ya. Karena kalau kita plan kan kita akan berupaya supaya itu terjadi Jadi kan. sesuai. Jadi apapun yang kita kerjakan akan towards the goal. Iya. pasti. Iya, cuman apa ya, untuk orang-orang yang nggak pernah make plans itu juga Kayak rumit saya. juga. Iya. Karena aku juga jarang banget make plans. Maksudnya I make plans tapi nggak yang serunut dan nggak spesifik itu. Jadi kayak aku cuma pengen ini, udah. I don't really think about it of how it should be, of how I want it to be, kayak step-stepnya maunya gimana, baiknya gimana. Kayak ya udah aja. Jadi kadang kelewatan keenakan, kadang kelewatan ya nggak jadi juga. Sekarang kalau balik lagi soal manifesting, ada nggak yang kalian manifesting sekarang? In your life, something that you can share with the public. Aku, I just wanna be productive. Productive. Iya. In what way? Not only dari lifestyle doang sih, tapi bisa membantu ayah dan ibu. Oh, Sedap. Cari deh, kenakan ibunya nanti nih. Gak apa-apa, jadi saya bisa jajanin ayah dan ibu. Gitu. Itu sih manifestation aku, kayak Oh wow. apa yang Dan say that every day. Karena itu Iya. akan kejadian pasti. kayak I want this to happen. I want to be able to make my family proud and happy. Oh. Terus kayak how do I do that? How can I do that? Terus itu kayak it keeps apa ya, keputar terus dalam otak aku, dan caranya itu doang gitu yang ada di otak aku gitu. Ya entertainment, creative world. I think that's all I want gitu. For now, I don't know kalau di future ada plan lain, I don't know gitu kan. Cuman ya for now it's like it's kind of I want. Tapi sudah mulai kelihatan kan? Iya, Udah mulai iya, kejadian kan? Uh-uh. Sih. The cool thing is that. Iya kan? Iya. Jadi kayak pintunya udah kebuka, tinggal Iya. how are you going to take this Manage, opportunity? ya. Iya enggak? Wow, cool. How about ya? Cool, Vera, anything yang lagi di manifesting sekarang? Aku sebenarnya ada yang di manifesting sih, tapi ada beberapa kejadian yang bikin ya itu tadi Di tour. yang bikin aku bete. Iya, iya. Jadi kayak Ntar dulu lah ya. Iya. Iya, iya. Nggak apa-apa bete, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama bete. Ya, gitu. oke. Jadi kayak something aku udah plan dari jauh-jauh hari, dari lama. Terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin itu ke-pending. Terus sekarang aku nggak kebayang kapan bisa mulai lagi. I see. Kapan bisa dilakuin. Udah keburu. Udah lah, gitu ya. itu yang tadi aku Tapi bilang, mungkin jangan bukan putus asa, bukan bukan jangan putus bete. asa, kan? Mungkin bukan bete yang kondisi kejadian itu mungkin udah bukan bete, tapi kayak bikin ragu. Ah, Iya,
bisa, apakah plan ini bisa iya, apakah bisa dilakuin lagi atau enggak gitu. Sebenarnya bisa dilakuin sih, cuman ya cukup bikin bete, akhirnya kayak gitu. harus Ya go to udah. plan B mungkin. Bikin nggak plan A, plan B gitu? Iya, tapi plan A, plan B itu kan sebenarnya apa namanya, bukan berpusat sih, akan terjadi kalau things kayak going this way, tapi Iya. ternyata Nggak kedua-duanya nih. nggak this way, nggak that way, Nggak my way, nggak your way. nggak my way, nggak your way. Iya, iya. Jadi ya kayak nggak tahu Pak bisa apa nggak, Ragu ya. ragu. Didoain tapi kayak agak ragu sih. Iya. Oh kalau didoain ragu itu nggak akan Nah itu kejadian. dia makanya jangan Harus gitu dong ngomongnya, iya. afirmasinya yang positif. Afirmasinya. Anda juga harus begitu. Jangan ragu, itu ada ayatnya. Kalau ragu itu nanti nggak jadi. Harus yakin, yakin bahwa apa yang kita doakan itu bakal Iya. terjadi. Ya. Kalau tante sendiri? Ada yang dimanifesting? Ada Manifesting kayaknya. apa ya? Aku Kita sih balikin, gini, kita balikin. manifestingku adalah anak-anakku. Sebenarnya manifesting goal something like ya mungkin Iya. lain ya. Harapan. Bahwa aku kepengen mengajarkan anak-anakku untuk dia benar-benar menghidupi atau dekat dengan firman Tuhan itu dari mudanya. Karena mamanya ini sudah mempunyai pengalaman dan tahu bahwa ternyata kunci kehidupan muda yang berhasil itu hanya ada dalam begitu dekat dengan the Bible. When you know the word and you manifest in your life, perkatakan di mulutmu, masa mudamu akan berhasil. Itu sih manifestingku buat anak-anakku. So yeah, manifesting is something good kan. Something That good. is really Ya, good. we all agree on that. Ya. Iya. Dan afirmasi juga penting berarti ya. Karena itu salah satu metode terpenting dalam manifesting. Itu But- tadi yang si Vivi juga. iya. Visualisasi juga. Visualize, ya. Kayaknya aku mau start visualisasi Pak, itu deh. itu cari gambar dan Iya, taruh jujur di itu rempong banget karena kayak mageran. Kalau buat orang-orang mageran kayak ala mager gue nyari Iya, foto. Iya, that's me. Padahal udah punya tuh. Kemarin Bu ini diapain? Aduh kayaknya aku mau ganti fotonya, yang itu dibuang aja deh. Padahal kan sekarang nyari majalah kan nggak gampang ya. Memang kita bisa ngeprint sih ya. Tapi Cuman kayaknya kayak mager aja gitu mesti Iya. print tempel. iya. Ngapain gitu. Tapi itu kalau lu ternyata- mau niat, ternyata, iya, iya niat. niat sekalian gitu. Di notes aja di iPhone. Aku kayaknya mau itu, mau pasang itu foto siapa ya? Body goals. Nah, lihat. Ketika aku melihatnya setiap hari, akankah aku kurus seperti itu? Itu lebih ke usaha sih dan bukan manifesting. Usaha untuk olahraga dan Iya. jaga makan ya. Oke deh. Siap. Tapi kayak gimana caranya kita bisa stay positive in manifesting dan gimana cara kita bisa tetap yakin selain dengan yakin. Ya, stay positif. Kalau buat aku ya satu-satunya apa ya, spend time with the Lord. Itu sih yang bikin aku always positive. Makanya orang kadang-kadang bilang, Vivi gila lu, apa aja lu bisa aja lu positif all the Iya. time. Iya emang. But it's with me. I don't know. Kayaknya Emang very positif. iya, teman-teman ya maksudnya unfair you say that now, but many of my friends say that gitu loh. Itu orangnya positif banget sih jadi orang. Tapi menurut aku dengan aku being positif, semua hal-hal yang susah dan terberat dalam hidupku itu bisa aku lewatin tanpa yang jadi aneh gitu loh. Iya. So I don't know. That's me. That's a cool way to see it. Mungkin itu bisa membantu sih karena dengan kita tahu bahwa hal-hal terberat sekalipun bisa kita lewati dengan menjadi positif akan menjadi acuan buat orang-orang yang negatif untuk Iya. menjadi positif. Yes, Kika benar. Terlalu kasar ya. Tapi itu benar. Being positive all the time itu susah loh. Itu Nah, susah. Kadang for people like us it's tiring. Kayak Tapi tahu nggak, buat aku jadinya segala sesuatu yang berat tuh jadi ringan dengan di positif. Iya. Cuman kalau Iya. misalnya orang yang fake
Nah, positif karena Iya, kita itu. terlalu berusaha untuk gue harus positif dengan sadar dia harus positif. ya karena dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk be positive. But if you depend on that one book, Yep. it is not on your strength. It's someone. That's why I need to see you every week. I need your positive energy. Transfer. Transferring energy. Iya. Yes. Ya, Kelihatan ya Kak ya. menurut aku Iya, situ. emang kayak dari dulu ini ngomong ini ya, bukan manifestasi, tapi kalau ngomongin positif emang dari dulu tuh I look up to her Aww. because of that positive value that in her. Cuman besides Thank on you that loh. positivity, itu juga kelihatan who's so mature. Ya, Jadi kelihatan siapa yang paling mature juga Iya. from being positive. So, Ibu, Ibu, kita Kartini. Walaupun still ya work in progress, iya, tapi ya itulah banyak yang aku bilang, banyak hal-hal berat dalam hidupku bisa dilaluin dengan quote and quote ringan. Ya, so yes. we'll have to try that, I guess. We'll have to try that. Ya, begitulah ya. Hidup nggak selalu lucu, Tapi kita tetap bisa bisa selalu ketawa. So yeah, I think that's it for today. Thank you, Tante. Thank you. Thank you, Kakak. Thank you teman-teman semua udah nonton. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi hiburan juga buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nonton terus episode-episode selanjutnya. Okay, I guess that's it. Thank you so much. Bye. Bye. Beanbag Talk.